Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencurian sepeda motor dengan modus memacadi korban terjadi di Samarinda. Di segmen 2 kembali kami suguhkan berbagai peristiwa menarik sepekan terakhir. Saat kemarau, sungai di Melak Kutai Barat jadi lokasi wisata dadakan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau hingga saat ini masih melaksanakan pengerjaan jalan menuju perkampungan dengan cor beton. Sasarannya adalah jalan poros dari Labanan, Kecamatan Teluk Bayur Siduung Indah, Kecamatan Segah dengan panjang 13 km. Menggunakan cor beton karena jalan ini kerap dilalui truk pengangkut kelapa sawit. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meyakini konstruksi jalan dengan menggunakan beton mampu menahan beban hingga 8 ton. Adapun yang ditangani dengan alokasi anggaran ini adalah pekerjaan konstruksi beton atau rigid pavement. Ya. Jadi seperti kita ketahui, jalur dari Labanan ke arah Segah ini kan mayoritas juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan khususnya sawit. Ya, seiring dengan perkembangan kota Tepian Goa, yang mana kendaraan tersebut juga melewati jalan poros Labanan sampai Siduung. Maka konstruksi yang dipilihnya adalah konstruksi yang sifatnya permanen, bisa tahan lama dan dapat mengakomodir beban lalu lintas lebih dari 8 ton. Pengerjaan jalan beton ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kemarau yang mulai terjadi awal Agustus 2023 mempengaruhi debit air Waduk Tritip dan Manggar Balikpapan. Data PDAM air Waduk Manggar sudah menyusut hingga 60 cm dari kondisi normal 10,30 meter. Saat ini Balai Sungai Wilayah 4 diakui PDAM masih melakukan penghitungan dan pengukuran ulang debit air Waduk Manggar dan Tritip. Dari pantauan secara kasat, PDAM menegaskan status Waduk Manggar hingga Kamis siang belum berubah. Status siaga akan diberlakukan jika debit airnya menurun hingga di posisi 7 meter. Perlu kami informasikan kepada teman-teman media bahwa kondisi level Waduk Manggar saat ini adalah 9,57 meter. Nah, artinya berkurang kurang lebih 60 cm dari kondisi normal. Jadi kondisi normalnya itu adalah 10.30. Sekarang 9,57, insya Allah masih aman kondisinya untuk beberapa bulan ke depan. Tapi untuk secara detailnya mengenai berapa hari ini bisa bertahan, kami baru saja rapat dengan teman-teman dari BWS, dari Balai Wilayah Sungai 4, bahwa mereka akan melakukan perhitungan ulang terhadap kehandalan daripada waduk, baik itu Waduk Manggar maupun Waduk Tritip. Nah, kita tunggulah perhitungan dari mereka, sehingga nanti data yang kami sampaikan juga tidak simpang siur. Harapan kami supaya ada satu kesatuan data yang bisa kita sampaikan ke teman-teman media. Mungkin itu. Status siaga kita di level berapa, Pak? Status siaga biasanya kita pada saat di level 7 meter. Level 7 meter nanti akan kita lakukan pengumuman, penyampaian juga ke pemerintah kota terkait dengan kondisi daripada siaga Waduk Manggar. Warga diimbau berhemat air bersih guna mengantisipasi kemarau panjang.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong menyingkirkan sampah dari permukaan sungai yang telah mengering ini dilakukan warga Melailir, Kabupaten Kutai Barat. Mereka melakukan itu karena sungainya berpasir dan terlihat indah saat sore. Gotong royong dilakukan agar kawasan ini bisa dijadikan objek wisata dadakan saat kemarau. Bagus sih, bagus kelihatan gitu. Ah, Aku juga senang. iya. Tuh kalau bersih pantainya gimana? Senang sih, apa lihatnya sejuk, enak dilihat dari pandangan. Nggak lagi kayak dulu, sampahnya banyakan. Kemarin kotor ya? Iya, sampai kena kaca juga kaki. Oh, tapi sekarang gimana nih? Iya senang sih, aman kakinya. Camat Melak menyatakan saat kemarau kawasan ini ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah di Kutai Barat. Situasi ini harus dimanfaatkan oleh warga untuk mendapatkan pemasukan. Agar pengunjungnya bertambah, maka mereka harus membersihkan lingkungannya. Karena di sini salah satu wisata yang musiman, ketika air surut, pantai ini nampak seperti kota Bali lah bahasanya. Tapi semua pengunjung, baik itu Barong Tongko, Tering, Sukubar, semua ke sini. Nah, dengan banyaknya pengunjung di sini tentu sampah yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk itu kami dari pemerintahan mengajak kelurahan Melailir untuk sama-sama membuat aksi peduli sampah, peduli lingkungan, cinta lingkungan. Hari inilah kami turunkan dan hasil dari sampah ini ternyata luar dugaan. Mungkin kalau kita hitung per kantong kresek itu hampir 250. Nah, itu 250. Jadi luar biasa sampah ini. Usai bergotong royong, warga menikmati keindahan sungai berpasir yang sebagian sudah mengering tersebut. Aktivitas warga ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai berenang, berjalan di atas pasir, dan ada pula yang berbaring menikmati keindahan tempat tersebut. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.